Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen di kolom komentar ya, biar kita saling akrab. Oke, kalau udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya. Di video kali ini aku mau beres-beres ya teman-teman. Kita ketemu lagi sama video aku, video beberes. Tapi di sini bukan yang beberes rumah gitu ya teman-teman, tapi aku mau bersihin halaman depan dari rumput-rumput yang udah mulai pada tinggi ya, pada lebat gitu kan. Soalnya di tempat aku udah memasuki musim hujan ya, jadi si tumbuhan itu gampang banget tumbuhnya, gampang banget lebatnya gitu. Kayak semacam rumput-rumput gitu itu gampang banget tumbuhnya, apalagi kalau musim hujan kayak gini ya, cepet banget lebatnya gitu teman-teman. Tapi sebelum aku bersihin rumput-rumput yang mulai pada lebat ini, aku mau sesapu di depan halaman depan gitu ya, halaman depan kontrakan aku gitu. Abis aku sapuin, aku juga nggak lupa empel dulu teras depannya. Nah, kalian jangan salpok sama lap empelan aku ini, soalnya ini udah patah banget, tapi ini masih bisa digunain gitu ya. Sayang banget kalau misalkan harus dibuang, tapi ini bawahnya bisa kita gunain gitu kan. Jadi nggak usah buang dulu deh. Nggak usah diganti dulu deh selama barang ini masih kita bisa gunain gitu kan, masih bisa kita manfaatin juga, ya udah kita gunain yang ada dulu. Oke, di empelnya ini udah beres ya. Aku mau langsung jemur aja nih lap empelannya, soalnya ini cuaca cerah banget di tempat aku. Jadi kalau masih pagi tuh cerah banget, tapi nanti kalau pas adzan zuhur ya begitulah, hujan melanda. Kalau di tempat kalian gimana nih? Udah pada musim hujan belum? Atau udah pada musim apa gitu kan? Kalau di tempat aku udah pada musim hujan dan pada musim harga sembako itu pada naik ya teman-teman. Kalau di tempat kalian gimana nih? Harga sembako udah pada naik atau pada turun kah? Kayak semacam harga percabean, Masya Allah itu masih melambung tinggi. Cabai galak, cabai keriting, cabai merah besar itu harganya masih mahal banget teman-teman di tempat aku itu. Apalagi nih harga tomat yang masih merajai harga sayuran yang lain. Oh iya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan suara aku di sini berisik banget, soalnya aku ini doubling di sore hari di mana anak-anak lagi pada main di depan rumah. Jadi suaranya agak berisik, mohon maaf banget ya teman-teman. Biasanya aku doubling itu pada malam hari ketika anak aku tidur, tapi kebetulan hari ini si bocil tidur, jadi aku doubling di sore hari gitu kan. Nunggu anak yang anteng, nunggu anak yang tidur dulu. Malum ya teman-teman, aku tuh kan konten kreator emak-emak yang punya bocil yang super duper aktif banget. Jadi aku tuh kalau misalkan doubling kayak gini tuh nunggu si bocil tidur gitu kan. Kalau misalkan dia tidur, aku gercep bikin konten dan aku
langsung edit, terus aku doubling gitu kan. Jadi hari ini aduh, mohon maaf kalau misalkan suaranya agak berisik, soalnya anak-anak di depan rumah lagi pada main gitu, anak-anak tetangga. Kalau misalkan aku suruh diem kan gak enak juga ya. Jadi mohon maaf dan harap dimaklum aja kalau misalkan suaranya ini agak berisik gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan? Oke, balik lagi ke videonya. Di sini aku udah sapu-sapu teras depan dan aku empel juga teras depannya. Lanjut aku sapu halaman depan kontrakan aku ya teman-teman. Nah di sini dia. Nah ini dia nih. Yang maksud aku mau bersihin rumput-rumput yang udah pada tumbuh lebat gitu kan. Kayak tanaman daun singkong Jepang ini nih, daun singkong atau pepaya Jepang ini ya yang di depan aku mau bersihin gitu kan teman-teman, soalnya ini udah pada tinggi gitu kan, kalau misalkan kita lewat itu jadi si rumah itu nggak kelihatan gitu kan, terus jadi banyak ulatnya juga. Nah di sini aku mau bersihin gitu, walaupun sebenarnya ini tuh sayang banget buat dibuang, buat potong-potongin, buat dibabadin kalau kata orang Sunda mah gitu ya, si daun pepaya Jepangnya ini. Tapi gimana ya, aku tuh kayak yang apa sih namanya, hiem gitu kan kalau kata orang Sunda mah. Rumah aku tuh jadi banyak tanaman yang pada tinggi gitu. Jadi di sini aku mau bersihin, mau aku buangin, mau aku babadin ini sama si daun pepaya Jepangnya gitu, biar kelihatan bersih, biar kelihatan lebih rapi juga, enggak hiem. Soalnya ada yang bilang tetangga aku ini rumah jadi kayak hiem kalau misalkan si daun pepaya Jepangnya ini pada tinggi gitu kan. Jadi di sini aku mau bersihin. Sebenarnya ini mau dibersihin sama Pak suami, tapi kebetulan Pak suami lagi ada kerjaan dan kasihan juga misalkan kalau aku suruh bantuin. Jadi di sini aku kerjain sendiri selama kita bisa, ya udah kita aja kerjain, oke? Jadi sebenarnya daun pepaya Jepang ini tuh sering banget aku petikin, aku masak, aku bikin buat lalapan. Tapi ya misalkan kalau kita makan tiap hari kan ada bosannya juga ya teman-teman. Sedangkan si daun pepaya Jepangnya ini tuh gampang banget, cepet banget tumbuhnya gitu kan. Jadi semakin aku sering petikin ini si daun pepaya Jepangnya, dan semakin cepet banget tumbuhnya juga ya teman-teman. Kayak sekarang aku bersihin si daun pepaya Jepangnya, seminggu kemudian bakalan lebat lagi. Percaya deh, soalnya di tempat aku ini subur banget tanahnya, apalagi sekarang musim hujan, jadi gampang banget tumbuhan rerumputan, gampang banget lebatnya, cepet banget tingginya nih. Ini juga nih daun pepaya Jepang seminggu kemudian pasti bakalan lebat lagi. Dan kalian bisa lihat sendiri tuh kan tanaman dedaunan ini. Si daun pepaya Jepangnya ini mau hampir nutupin halaman depan gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bersihin aja, apalagi tumbuhan yang di samping daun pepaya Jepang ini, apa ya namanya, ini udah tinggi banget, udah hampir 1 meter apa berapa ya ini, pokoknya udah tinggi dari badan aku, lebih tinggi dari badan aku nih yang udah aku potongin. Daun apa ya namanya itu? Entahlah, aku juga nggak tahu, pokoknya ini udah tinggi banget gitu kan. Nah kalau kalian tanya daun pepaya Jepang ini akukah yang nanam? No ya, bukan aku, soalnya aku tuh tipe orang yang kurang suka menanam tanaman. Tapi yang nanam tuh orang yang ngontrak sebelum aku gitu ya teman-teman. Jadi semua tanaman yang ada ini tuh udah ada sebelum aku ngontrak di sini gitu. Dan kalian jangan salpok sama aku yang ketawa sendiri. Aku di sini nggak ketawa sendiri ya teman-teman, tapi aku ditanya sama Pak suami, katanya gimana, bisakah, perlu bantuan kah? Dan aku menjawab, tenang Pak suami, soalnya aku itu the power of mama. Karena mama itu serba bisa ya teman-teman. Bisa jadi tukang kebun, tukang masak, tukang cuci piring, cuci baju, babysitter, dan yang lainnya. Pokoknya mama itu multi talenta. Semua pekerjaan bisa dilakukan sendiri di waktu yang sama. Bener gak sih? Pantas aja emak-emak itu sering dibilang dengan julukan the power of mama, yaitu dia semua pekerjaan bisa dilakukan dengan sendiri di waktu yang bersamaan.
Oke teman-teman, di sini aku lanjut aja potongin ini nih si daun pepaya Jepangnya. Kayaknya nggak beres-beres deh dari tadi aku potongin ini nih si daun pepaya Jepangnya, soalnya ini banyak banget. Dan ternyata potongin si daun pepaya Jepang ini tuh bikin tangan aku gatal banget ya teman-teman. Tapi yowis nggak apa-apa, aku lanjut aja. Ini aku percepat soalnya biar cepet beres juga ya. Oke teman-teman, di sini juga aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan kalian suka dan enjoy nontonnya, serta menghibur kalian yang nonton video aku ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal juga dari aku ya. Atau buat kalian yang cuma nonton aja tanpa komen, tanpa like, selamat bergabung, selamat menonton video aku. Mudah-mudahan kalian suka. Juga bantu subscribe, like, komen, share-nya juga ya, biar channel aku lebih berkembang, supaya aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan upload video terbaru dari aku. Tapi mohon maaf kalau misalkan video aku kurang bagus, cara editnya yang masih acak-acakan, dubbingnya juga yang masih kurang enak didengar, yang kadang nggak nyambung juga, mohon maaf aja soalnya aku masih konten kreator pemula ya teman-teman, harap dimaklum. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai aja potongin si daun pepaya Jepangnya. Ini nggak berasa banget ya teman-teman, aku cerita-cerita ngobrol-ngobrol bareng kalian dan ternyata ini udah beres aja. Aku potongin, aku bersihin juga, aku sapu-sapu ya teman-teman. Dan aku simpen di karung aja di pojokan ini. Semua sampahnya aku simpen dulu, aku taruh di karung kayak gini dan disimpan di pojokan gini. Dan nanti bakalan diakut sama amang-amang yang suka akut sampah gitu ya teman-teman. Jadi maksud aku, pembersihan sampah ini tuh suka dipungut tiap 2 minggu sekali di tempat aku ya teman-teman. Jadi semua sampahnya itu simpan dulu di pojokan kayak gini dan nanti bakalan diakutin gitu kan. Oke, next, di sini aku udah selesai aja beberes dan potong-potongin si daun pepayanya, sesapunya udah beres semua. Tapi pekerjaan aku nggak sampai di sini ya teman-teman. Nggak cuman harus motongin si daun pepaya Jepangnya, sesapu di depan halaman rumah, tapi masih banyak pekerjaan yang menunggu aku. Emang pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya ya teman-teman, bener gak sih? Dan kalau kita nggak kerjain terus siapa lagi yang ngerjain, bener gak sih? Jadi kita ya mau gak mau kerjain aja dengan ikhlas, mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita buat bekal kita nanti pulang ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut aja ya teman-teman. Aku lanjut nyuci baju yang lumayan cukup banyak ya, tapi nggak sebanyak yang kalau misalkan Teteh Nela lagi sekolah gitu ya. Iya, kalau misalkan anak-anak kita lagi pada sekolah tuh, cucian tuh jadi double gitu ya teman-teman. Kayak misalkan cucian baju seragam sekolah SD, baju sekolah agama, olahraga, baju batik, dan yang lainnya gitu kan. Jadi double, banyak banget. Jadi video ini aku ambil dan aku rekam di hari Minggu sebelum Teteh Naila sekolah. Kalau sekarang udah back to school, udah pada kembali lagi sekolah dan liburan pun sudah selesai ya teman-teman. Nah jadi gini ya teman-teman, kalau aku nyuci, jadi sebelum aku putar di mesin cuci, aku bilas dulu baju-baju kotornya. Jadi supaya nanti airnya itu nggak yang terlalu kotor pas diputar di mesin cuci gitu ya teman-teman. Jadi satu kali bilas dulu, keluarin semua kotoran-kotoran yang dari baju gitu loh teman-teman. Jadi biar nanti si cucian tuh nggak bau apek kalau misalkan nggak yang kering gitu kan. Soalnya di tempat aku kan udah musim hujan, jadi si cucian tuh nggak gampang keringnya gitu. Kalau misalkan pagi hari itu cerah banget, tapi kalau sore hari suka hujan. Sedangkan aku nyuci itu suka di sore hari. Kayak di video ini, aku nyuci itu di jam 2 siang ya. Setelah tadi kan aku bersih-bersih, terus aku sapu dan yang lainnya. Dilanjut sama aku yang nyuci baju di jam 2 siang ya teman-teman. Jadi emang udah kebiasaan aku kalau nyuci itu di sore hari dan aku jemur di pagi hari. Jemur baju jadi di keesokan harinya gitu ya teman-teman. Ya walaupun aku keringin tapi tetap aja kalau yang namanya nyuci
nggak kena sinar matahari itu, nggak kena sinar matahari langsung itu, nggak gampang kering gitu ya teman-teman. Nah jadi bilasan pertama itu pakai air bersih langsung aku buang dan aku langsung masukin si bajunya ke mesin cuci gitu ya teman-teman. Aku putar 2 kali putaran gitu, aku pakein sabun ya, sabunnya kayak gini, kayak sabun rencengan. Jadi aku tuh sering banget pakai sabun renceng kayak gini, jadi kayak udah tertakar ya, beda lagi sama yang di botol-botol gitu, susah banget buat nakarnya gitu, kayak yang lebih boros dan berasa kayak kurang-kurang dan kurang terus gitu kan kalau misalkan pakai botol itu, padahal udah ada takarannya gitu, tapi kayak yang gimana ya, kayak kurang takarannya gitu kan. Jadi aku lebih suka pakai sabun cuci itu yang direnceng kayak gini gitu kan, jadi kayak udah tertakar gitu teman-teman. Kayak 1 kali cucian itu 1 bungkus renceng ini nih si sabun cair ya. Jadi aku nyuci baju itu pakai sabun cair gini ya teman-teman, nggak yang pakai sabun serbuk gitu. Soalnya kalau pakai sabun cair gini tuh udah wangi gitu kan, jadi kita tuh nggak usah pakai pewangi lagi, udah wangi banget menurut aku. Apalagi aku ini dibilas dulu, diputar 2 kali, dan aku bilas lagi nanti pakai air bersih. Dijamin deh cucian tuh bakalan wangi walaupun tanpa pewangi pakaian gitu ya. Oke, sambil muter si baju, di sini aku mau rebus jagung. Yang dikasih langsung sama nenek aku waktu hari Sabtu ke rumah ya, teman-teman. Tuh kan, cocok nggak? Hujan-hujan kayak gini, makan jagung panas-panas, Masya Allah enaknya luar biasa ya kan? Dan kebetulan aku juga ini sebenarnya lapar banget, tapi aku belum sempat masak, soalnya masih banyak pekerjaan yang menunggu aku, masih belum beres kan cucian juga. Kalau masak tuh tanggung kayaknya gitu, mau beresin dulu. Jadi sebelum aku masak, aku mau ganjal perut aku yang kelaparan ini sama si jagung rebusnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau bukain dulu bungkusan jagungnya yang lumayan agak susah, dan aku pakai bantuan pisau biar lebih gampang bukain si jagungnya ya teman-teman. Oke, jadi di menit ke-17 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku, sambil ngapain aja? Udah pada makan belum? Udah pada istirahat? Kalau belum, yuk aku temenin, soalnya aku juga lagi bukain ini nih. Bukain sekaligus kupasin si jagung ya teman-teman. Masak apa hari ini teman-teman? Jangan lupa masaknya sambil nonton video aku ya. Ini nih banyak menu harian yang mudah-mudahan menginspirasi kalian yang lagi kebingungan dengan menu masakan. Coba deh cek video-video aku, soalnya cukup lumayan menu harian yang menurut aku wajib banget di-recook sama kalian, soalnya mudah dan gampang banget bikinnya. Coba cek video aku, menu harian aku di beranda ya teman-teman, siapa tahu menginspirasi kalian ya, walaupun videonya masih sedikit. Maka dari itu kalian jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video upload terbaru dari aku, menu harian aku yang pastinya aku upload insya Allah tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali aku upload ya. Oke, di sini aku udah selesai kupasin si jagungnya dan aku udah cuci bersih juga. Kemudian aku mau rebus si jagungnya dan aku tambahin sedikit garam, dan si airnya ini udah meletup-meletup aja. Dan aku langsung masukin si jagungnya. Nah, buat airnya tadi aku masak dulu ya teman-teman, masak air biar mateng. Kayak Pak Opi kumis ya teman-teman. Jadi sambil aku kupasin si jagungnya, aku terlebih dahulu rebus si airnya. Aku rebus dan tambahin sedikit garam. Kemudian aku masukin deh si jagungnya. Nah, sambil rebus si jagungnya, di sini cucian aku udah bersih ya teman-teman, aku keringin juga. Next, aku mau lanjut jemur pakaiannya. Dan buat pakaiannya aku jemur di dalam aja ya teman-teman, soalnya di luar udah gerimis. Bener kan kata aku, kalau siang itu suka hujan gitu teman-teman. Jadi pagi hari itu cerah banget, kagak ada tanda-tanda mau hujan gitu teman-teman. Tapi pas zuhur itu udah
gerimis aja gitu kan. Jadi di sini aku mau jemur pakaiannya di dalam aja ya teman-teman, dan besok aku lanjut jemur kalau misalkan panas ya. Kalau cuacanya panas pasti aku jemur di luar gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh kan hujan di luar tuh gerimis, jadi aku jemurnya di dalam aja. Tapi sebenarnya jemur di dalam juga, di dalam ruangan dapur ini tuh bakalan kering ya, walaupun misalkan beberapa hari ya teman-teman. Soalnya atap dapurnya kontrakan aku tuh dari seng gitu ya teman-teman. Jadi panas banget kalau misalkan cuaca di luar panas, jadi di dapur tuh panas banget gitu loh teman-teman. Sebenarnya bakalan kering juga kalau dijemur di dapur ini ya. Tapi aku tuh orangnya nggak sabaran, apalagi lihat cuaca di luar cerah, panas, pastinya jemurnya tuh langsung dipindahin ke luar rumah ya teman-teman. Iya dong, sayang banget kan ada matahari yang bersinar terik di luar, terus kita sia-siain gitu aja. Sayang banget ya teman-teman. Jadi pastinya aku pindahin kalau cuaca di luar cerah panas gitu. Malahan kalau misalkan cuaca cerah panas, aku tuh suka cari cucian-cucian yang tadinya nggak mau dicuci jadi dicuci, dan pengen banget semua itu serba dijemur ya teman-teman, kayak kasur, bantal guling, bantal, dan yang lainnya tuh pengen banget dijemur gitu kan. Kayak sayang aja gitu ada matahari yang bersinar menyinari dunia ini. Sayang banget kalau kita anggurin gitu kan teman-teman, bener ya sih? Oke, ini bajunya udah selesai aku keringin. Kloter pertama nih baju orang tua dulu ya teman-teman. Dan buat kloter kedua aku lanjut sama bajunya si bocil ya teman-teman. Nah, buat jemurnya aku pisahin, soalnya kan baju si bocil itu kecil-kecil ya teman-teman. Jadi aku pisahin di jemuran kayak gini. Dan jemuran ini tuh jemuran legend zaman Teteh Naila masih bayi loh, dan masih kepake sampai sekarang. Kepake sama baju si bocil sekarang ya teman-teman. Ya walaupun sebenarnya jemuran ini tuh udah agak rusak dan udah rapuh gitu ya teman-teman, tapi sayang kalau dibuang, soalnya ini masih bisa digunain gitu. Jadi aku gunain aja, aku manfaatin barang yang ada ya. Selama barang ini masih bisa kita pakai, kenapa enggak ya kan teman-teman. Sebelum nanti aku ganti sama jemuran yang lebih bagus ya teman-teman. BTW ini jemuran usianya berarti seusia Teteh Naila ya teman-teman, 10 tahunan gitu ya. Lumayan, ini si jemuran cukup legend ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa dipakai ya teman-teman. Jadi aku tuh tipe orang yang gak gampang gonta-ganti barang gitu loh teman-teman. Selama barang itu masih bisa aku manfaatin, aku pakai, pasti aku manfaatin, aku gunain ya teman-teman. Kayak HP yang aku pakai buat rekam video ini, walaupun HP-nya jadul tapi masih bagus, gambarnya juga bagus. Ini HP-nya masih bisa digunain juga, ya udah aku manfaatin buat bikin konten ya teman-teman. Ya walaupun kualitas kameranya ini nggak sebagus HP zaman sekarang ya teman-teman, yang ada OIS-nya, terus udah 5G juga. Kalau HP aku ini masih 4G gitu ya teman-teman. Pokoknya HP jadul lah. Yang sayang banget buat diganti gitu ya teman-teman. Aku tuh tipe orang yang setia. Sama barang aja setia, apalagi sama kamu. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai nyucinya, dan si jagungnya juga udah mateng ya teman-teman. Dan masya Allah, ini anak-anak udah nggak sabar aja pengen santap si jagungnya, tapi ini panas banget loh. Cocok banget dimakan pas musim hujan kayak gini ya teman-teman. Apalagi kayak aku udah selesai nyuci dan langsung santap jagung pas anget-anget kayak gini. Masya Allah, enak banget teman-teman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Oke, tapi kalian jangan salpok sama muka aku yang kucel dekil ini, soalnya aku tuh belum mandi ya teman-teman. Aku pending dulu mandinya, dan aku mau langsung santap dulu si jagung yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Dan masya Allah, ini enak banget dimakan pas masih anget-anget kayak gini ya teman-teman. Jadi nikmatnya makan jagung rebus tuh ya ini dia, dimakan
dimakan pas masih anget-anget kayak gini. Beh, ini Masya Allah enak banget ya teman-teman. Dan Teteh Naila pun seneng banget ini makan si jagung rebusnya ya. Apalagi Teteh Naila itu favorit banget sama yang namanya jagung. Oke teman-teman, videonya aku akhiri sampai di sini. Soalnya ini udah di penghujung video. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku lanjut videonya di lain video ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.